Di Indonesia dulu sempat booming, harganya cukup fantastis karena Madagaskar itu kena angin topan sehingga butuh recovery kebun itu butuh waktu 3-5 tahunan. Indonesia sempat menduduki ranking pertama ekspor vanila, itu hampir tembus itu 12 juta per kilo. Pupuk kita pakai organik total karena yang diminta dari produk-produk itu mintanya yang organik. Di sini ada lagi dikeringkan, tapi menurut yang benar pakai ini seperti ini. Nah, ini bijinya. Ini pinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhairus Soleh. Saya sebagai founder di Pondok Tani. Alamat saya lahir di Kebon Kliwon, Kebon Rejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Kita cerita tentang Pondok Tani berarti kita cerita tentang saya dulu, karena Pondok Tani dari inspirasi saya. Kemudian muncullah Pondok Tani. Awal saya itu tahun 2010-11 saya coba mengakomodir masyarakat yang punya banyak bibit tanaman buah. Kemudian coba saya tawarkan lewat media sosial, lewat e-commerce, lewat internet. Kebetulan waktu itu awal-awal kita sempat frustasi karena dengan penawaran yang kita lakukan itu, yang kita posting, kita jual lewat media itu hampir 6 bulan tidak laku. Kita hampir frustasi, putus asa, tidak pengen berhenti. Tapi ada teman kami yang dari Semarang memberikan motivasi. Saya juga seperti itu Mas dulu, hampir 4 bulan saya posting di media sosial, bikin web, bikin blog juga nggak laku. Tapi setelah laku, tiap hari kita kirim. Nah, dari situlah motivasi itu muncul lagi. Kebetulan tahun 2011 tepatnya di tanggal 26 November pertama bisa laku, dibeli oleh orang Medan. Dari packing, dari macam-macamnya kita diajari, malahan kita pembeli malah diajari penjual gitu. Kemudian dari situlah pelan-pelan sampai saya ngajak teman-teman. Waktu itu memang susah sekali merubah perilaku seperti tersebut. Kemudian di 3 tahunan beberapa orang bisa, alhamdulillah mau ikut, kemudian bisa beli motor, bisa bikin rumah, bisa beli mobil. Dari situlah berbondong-bondong sampai saat ini mungkin ribuan penjual online tanaman buah di Kabupaten Magelang. Dari situlah kemudian saya muncul inisiatif ingin bikin suatu kelompok yang menjadikan wahana sebagai teman curhat petani-petani, bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada petani. Muncullah ide bikin suatu komunitas yang tak kasih nama Pondok Tani, dengan tagline-nya No Farm, No Food, No Future, dengan berarti tanpa pertanian tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan berarti tidak ada masa depan. Itulah yang mau kita gaungkan ke masyarakat umum itu. Kita pun tidak merekrut anggota dari Pondok Tani, tapi kebetulan ada teman yang datang kemudian menawarkan diri, saya bisa digital Mas, oh yo kita ikut bareng, tapi saya tidak bisa gaji. Kemudian dia ikut. Ada beberapa orang lagi datang tergabung dengan visi misi kita, sehingga mereka juga tergabung juga, sehingga kita terbentuk dari beberapa orang yang benar-benar konsen di situ, tidak kita rekrut, benar-benar mereka pengen memberikan solusi kepada petani. Sehingga di Pondok Tani itu bikin suatu open house. Ketika hari Sabtu itu kita buka gratis buat teman-teman yang pengen sharing bareng, belajar bareng. Kita belum merasa pinter karena kita pengen sharing, sehingga kita ketika dapat masalah kita bisa memberikan, berpikir bareng, siapa tahu ada solusi yang bisa kita ambil dari masalah tersebut, sehingga kita bisa belajar dengan keadaan. Itulah awal-awal Pondok Tani. Kalau tahun tepatnya sudah mau berjalan ke 4 tahun ini Pondok Tani. Awalnya kita bikin konten YouTube yang namanya Pondok Tani, yang saat ini baru subscribe-nya baru 14.000 di 3 tahun lebih ini. Alhamdulillah dapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga
dari YouTube itulah dapat hasil beberapa sehingga kita bisa mengembangkan. Kemudian kalau untuk di kawasan Salaman, kalau untuk vanili bibit kita gratiskan. Itu karena kita kemampuannya masih di kawasan kecamatan, sehingga ketika nanti kita besar tidak menutup kemungkinan buat teman-teman satu Kabupaten Magelang kita fasilitasi dengan bibit gratis. Awal kita tercetus Pondok Tani, kita komoditasnya masih coba-coba semua apa yang ada di tempat kita, yang di masyarakat sekitaran sini, Kebon Kliwon, Kebon Rejo kita, ini kita ulas semua. Kita coba bikin konten, kemudian dari beberapa yang kita ambil seperti durian, apokat, kelengkeng, vanili, dan macam-macam, ternyata yang dapat perhatian banyak itu adalah vanili. Dan kemudian setelah 1 tahun berjalan, baru kita konsen di vanili tersebut gitu. Kenapa kok Pondok Tani sekarang konsen di vanili? Karena memang masyarakat menuntun kita untuk belajar vanili, sehingga komoditas yang kita angkat saat ini adalah lebih fokusnya di vanili sampai ada keturunan-turunan olahannya, dari budidaya sampai pengeringan sampai dibikin olahan seperti sabun, lulur, hand body, parfum, sirup, pasta, dan ekstrak, dan macam-macam tersebut. Sebetulnya tanaman ini, vanili itu cukup gampang sekali, Mas. Lempar aja hidup. Yang penting dia secara agroklimatnya seperti dia hidupnya itu di mana ketika dia dilempar di situ dia hidup. Dia butuh keteduhan, tidak boleh kena sinar matahari. Ketika bibit ini dilempar di bawah pohon, dia hidup sebetulnya. Tuh, dia mudah sekali. Kita juga penyiraman paling 1 minggu 2 kali. Media yang penting poros, tidak kena tergenang banjir, kena air, tergenang air. Pupuk kita pakai organik total karena yang diminta dari produk-produk itu mintanya yang organik, sehingga kita cuma pakai POC, yang selebihnya paling kita pakai asam humat. Asam humat itu adalah bukan pupuk tapi dia membenah tanah. Yang dulunya kena residu-residu kimia itu dia membersihkan gitu. Media ini kita bikin seporos mungkin karena memang vanili akarnya butuhnya kan dia gembur. Dan dia gampang menyerap air, dia tidak bantat gitu, sehingga kita bikin komposisi dari tanah. Tanah biasanya kita referensikan dari tanah pohon bambu yang masih steril, tanahnya ada butiran-butiran kecil sehingga dia akan poros, kemudian tambah arang sekam, kemudian tambah kokopit, kemudian kompos. Kompos itu kita biasanya pakai kohe kambing yang sudah difermentasi itu dimix jadi satu, itu jadikan media. Itu media yang biasa kita pakai seperti itu. Dan ini contoh umur vanili di 8 bulan ini. Kita tanam bibit dari sulur 1 meter. Kita SOP-nya sulur 1 meter. Kenapa? Dulu saya pernah nanam di bibit polybag itu 2000 tanaman. Kemudian selang 1 tahun saya nanam lagi 500 tanaman, tapi dengan sulur 1 meter. Yang sulur 1 meter itu setelah umur 1 tahun, yang polybag 2 tahun itu kesalip yang 2 tahun. Nah dari situlah, maka dari itu ketika ada teman-teman pengen nanam, kita sarankan nanam dari sulur minimal 1 meter. Harapannya nanti lebih cepat besar, lebih cepat panjang, lebih cepat buah. Tapi memang kendalanya lebih panjang dan lebih kalau efektif mungkin secara hemat mungkin lebih boros karena 1 meter jadi 1 tanaman. Walaupun sebetulnya 1 meter itu ketika ada 10 ruas bisa jadi 10 tanaman, tapi tunasnya kecil. Semua apa yang kita ambil pasti ada plus minusnya, tidak semua plus itu. Kita harus siap dengan apa yang kita ambil, keputusan yang kita harapkan seperti apa, yaitu yang kita dapat nanti. Hama paling banyak yang paling dikeluh kesahkan adalah busuk batang. Busuk batang, busuk akar, busuk buah itu yang jamur. Itu yang paling rawan. Itu karena kan memang bentuknya seperti ini ya, merambat sehingga memang rawan untuk jamur. Sehingga kita antisipasinya adalah pakai trichoderma. Biar organik, karena dengan jamur baik dia biar bisa menyerang jamur yang jahat. Itu yang biasa kita lakukan seperti itu. Kemudian kebersihan kebun, karena kelembapan kebun itu akan bikin
lingkungan sehat atau tidaknya. Untuk dapat buah yang baik, paling enggak kita harus nanam tanaman yang dari bibit yang baik, dengan media yang baik, dengan suhu yang sesuai dengan keinginan panili tersebut. Kemudian kita atur sulurnya sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga nutrisi vanili itu tercukupi, sinar matahari tercukupi. Kemudian kita harus melakukan stressing untuk bisa mendapatkan bunga. Tanpa stressing itu susah untuk berbunga. Dari stressing itu biasanya kita lakukan di musim seperti ini, kemarau seperti ini. Kita tidak dikasih penyiraman paling enggak 2 minggu sampai 1 bulan. Kemudian kita melakukan pemangkasan pucuk. Kemudian tiap 3 hari sekali kita menderes lagi dari pangkasan pucuk itu. Maksudnya menderes ketika kita pangkas di sini, nanti 3 hari kita pangkas lagi 1 cm di atasnya untuk mengeluarkan cairan yang ada di sini biar nanti ini munculnya bunga. Nah, itu sampai 2 minggu. Kemudian di atas biasanya di pangkal kita lukai. Biasanya kita pakai tang. Kita lukai tapi tidak sampai luka, cuma bikin memar saja. Sehingga nanti dalam waktu 1 bulan kita perkirakan nanti akan bunga. Dari bunga kita pun belum selesai di situ. Kita masih butuh polinasi. Polinasi itu kita lakukan satu persatu dari bunga tersebut. Biasanya kita lakukan di pagi hari, maksimal di jam 10-11. Karena di polinasi itu pagi itu baru mekar. Kalau hewan berai, ibaratnya lagi kepengen kawin itu, berai-berainya itu kan lagi mekar sehingga gampang untuk dikawinkan. Itu cara mengawinkannya kita cuma ngangkat selaput lemak, kemudian kita menggandengkan jantan dan betinanya itu aja. Dan itu dalam 1 tandan biasanya kita sisakan 10-12 polong. Itu berarti tiap hari kalau dalam 1 tandan biasanya kan tidak muncul berbarengan bunga itu. 1 hari 1, 1 hari 1, sehingga hampir sampai 2 minggu baru selesai untuk 1 tandan vanili cara polinasi. Dari polinasi sampai nanti buah tua itu butuh waktu 9 bulan. Tanda-tanda polinasi nanti jadi biasanya bunganya itu kering, tidak gugur. Dia masih nyantel di situ, di polongnya vanili tersebut. Dan kemudian saya lanjut lagi, buah biar baik kita harus petik tua. Kalau petik muda itu kita menjadikan vanili kering itu lebih susah. Gampang kena jamur, perawatannya juga lebih susah. Untuk jadinya jadi baik itu susah. Kemudian memang harus petik tua. Nanti ciri-ciri tua itu polong vanili itu berwarna kekuningan. Sudah mulai berangsur-angsur ke kuning. Nanti dari situlah diproses, dipetik, kemudian disortir. Yang panjang-panjang, yang pendek-pendek, yang jelek-jelek, yang agak muda-muda nanti baru kita masukkan air panas selama 3-4 menit dengan suhu 70-80 derajat, kemudian diperam sampai 3-4 hari. Baru keluar, dikeringkan pelan-pelan 1 hari 2 jam, itu sampai 2 bulanan. Barulah muncul vanili kering. Dan itu kita sesuaikan dengan permintaan pasar. Pasar mintanya seperti apa, makanya kita pengolahannya nanti biar sesuai keinginan pasar, biar laku gitu. Sehingga kenapa ketika vanili kita nanami sedikit susah jualnya, karena kita punya sedikit. Kita diatur oleh tengkulak karena kita tidak punya penawaran yang banyak. Maka dari itu kita pengen ngajak teman-teman yang punya kebun vanili di sekitaran sini, ayo kita gabung jadi satu. Ketika kita punya banyak, kita punya berapa ton gitu, sehingga kita bisa menawarkan ke mereka, kita punya bargaining, sehingga kita bisa menjual bareng. Yang bisa menjual, ayo menjual, yang bisa budidaya. Itulah yang kita harapkan di sini. Sehingga keluh kesah masyarakat itu akan terjawab dengan suatu komunitas tersebut. Tanpa itu kita cuma nanti teriak-teriak, nggak susah jual, akhirnya nggak nanam semua. Kalau kita punya sedikit mau ditawarkan kemana kan gitu akhirnya. Di samping itu kita juga lagi belajar untuk bikin olahan. Harapannya nanti vanili bisa terserap, tidak sekedar ekspor tapi bisa diserap oleh dalam negeri sendiri, sehingga lakunya itu lebih menarik.
sehingga lebih mahal dan petani pun lebih senang, harapannya kan itu. Makanya Pondok Tani sekarang lagi riset bikin olahan dari vanili. Yang saat ini lagi berjalan adalah sabun mandi vanili yang kita kasih merek Camely gitu. Sebetulnya vanili ini kan cukup menarik. Kenapa saya bilang menarik? Dia bisa ditanam dimanapun, di dataran rendah sampai dataran tinggi sampai 1.500 mdpl maksimal lah. Dan dia tidak butuh lahan luas, sehingga di pekarangan rumah itu sebetulnya bisa. Tapi ketika satu kawasan, satu desa, satu kampung itu nanam semua di dalam satu rumah, 2 pohon, 10 pohon sampai 20 pohon, itu akan menarik sekali. Ketika dalam satu desa ada 1.000 rumah, berarti ada berapa puluh ribu tanaman. Dan itu ketika dikumpulkan jadi satu, itulah akan jadi gampang menjualnya. Kemudian dari vanili tersebut prospeknya juga lumayan cukup luas. Karena apa? Saya bilang luas, vanili kering itu di permintaan global itu paling enggak di sekitaran 10.000 ton per tahun. Dan itu masih disuplai, didominasi oleh Madagaskar, itu di kisaran 3.000 sampai 4.000 ton. 6.000 itu masih kosong, Indonesia baru nyampe di kisaran 300 sampai 400 ton per tahun. Jadi masih kurang banyak. Yang penting vanili itu butuhnya organik. Maka dari itu ketika kita sudah pakai pupuk yang lain itu bahayanya seperti itu, sehingga kualitasnya itu tidak terjaga. Karena di Indonesia dulu sempat booming, harganya cukup fantastis karena Madagaskar itu kena angin topan, sehingga butuh recovery kebun itu butuh waktu 3 sampai 4, 5 tahunan. Indonesia sempat menduduki ranking pertama ekspor vanila, itu hampir tembus itu 12 juta per kilo. Tapi karena harganya tinggi fantastis, ada oknum-oknum yang bermain di situ. Di dalam vanilanya dikasih kawat, dalam vanilanya dikasih biji besi. Indonesia di waktu itu diembargo, dari harga 12 juta turun drastis cuma 100.000. Makanya semua petani vanili kebunnya pada dibabat ganti komoditas lain. Gitu ceritanya, sempat seperti itu. Dan kemudian sampai saat ini pelan, tapi di Indonesia masih banyak yang menggunakan kimia, sehingga ketika dikirim banyak return ya apa yang dikirim itu, sehingga memang Indonesia sering blunder sendiri. Maka dari itu kita harus berawal dari budidaya yang baik biar menghasilkan buah yang baik gitu. Kalau teman-teman pengen tertarik di budidaya vanili, nanti bisa lihat YouTube-nya Pondok Tani, TikTok-nya Pondok Tani, IG-nya Pondok Tani. Di situ ada nomor WhatsApp-nya muncul admin, nanti bisa dilihat di situ. Sehingga kalau pengen mau belajar, diharapkan di hari Sabtu kita buka open house gratis untuk teman-teman yang pengen sharing bareng. Kita nanti kalau belajar, takutnya kita jadi seperti yang sudah pintar sendiri, tapi kita pengen membuka, kita belajar bareng, kita mendiskusikan masalah bareng, biar muncul suatu solusi yang ada, biar muncul kreativitas di antara kita gitu. Karena ilmu itu tidak stuck, tapi berkembang. Untuk teman-teman anak muda, bagaimana supaya tergerak dalam petani vanili adalah karena di pertanian itu memang sebetulnya tidak ada putusnya. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk di pertanian. Seperti di tagline kami adalah no farm, no food, no future. Tanpa pertanian maka tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan berarti tidak ada masa depan. Itulah bisnis yang tidak ada hentinya di pertanian. Ayo belajar pertanian, karena di pertanian itu luas sekali untuk siapapun, dokter pun boleh, insinyur boleh, tidak ada pantangan siapapun. Tapi ketika dari pertanian untuk jadi dokter kan nggak mungkin. Itulah yang kita pengen mengajak, bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dengan lahan yang ada, dengan keadaan yang ada, kita insya Allah bisa, karena kita sebagai tanah surga di Indonesia itu. Terima kasih.